Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil berdasarkan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dua ayat saja di mana Paulus mengatakan pada bagian ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca dua ayat ini, kita akan segera mendapatkan satu gambaran yang begitu sederhana, simple ya, tentang cara penyelamatan di dalam iman Kristen. Nah, di sini Paulus menggariskan bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Nah, kalau kita renungkan, ini adalah bagian yang begitu penting daripada Injil. Apa sebenarnya Injil itu? Injil itu adalah kabar sukacita. Kenapa menjadi kabar yang sukacita? Karena di situ kita melihat bahwa Allah memberikan satu cara, satu sarana penyelamatan yang sifatnya itu sangat simpel, sangat sederhana, sangat mudah sekali. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kalau di dalam Tuhan menyediakan keselamatan yang merupakan anugerah daripada Dia dengan cara yang begitu sederhana seperti demikian, itu tidak berarti bahwa keselamatan di dalam kekristenan sifatnya itu simplistik. Oleh karena apa? Oleh karena iman Kristen bisa begitu sederhana di dalam hal yang berkaitan dengan sarana penyelamatan. Oleh karena ada hal-hal yang begitu kompleks, ada hal-hal yang begitu rumit yang sudah diselesaikan oleh Allah sendiri. Nah, disitulah kita melihat peran daripada Tuhan Yesus yang menjadi pengganti kita, ya, di mana seharusnya kita yang menanggung daripada segala hukuman dosa kita. Tetapi justru disitulah kita melihat kasih Allah, kemurahan Allah yang begitu luar biasa yang dinyatakan melalui kematian daripada Yesus Kristus di atas kayu salib dan melalui peristiwa kebangkitan Dia, sehingga itu menjadi satu landasan bagi keselamatan yang menghasilkan satu sarana atau cara yang begitu sederhana. Hanya dengan hati yang percaya, dengan mulut yang mengaku, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau dikatakan dengan hati yang percaya, dengan mulut yang mengaku, itu tidak berarti bahwa itu adalah hal yang sifatnya bisa secara sembarangan. Tentu kalau dikatakan hati yang percaya, mulut yang mengaku, maka itu harus mempunyai satu pengertian bahwa itu adalah pengakuan yang sungguh-sungguh, bahwa itu adalah satu percaya yang betul-betul lahir karena kita mengenal, karena kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, baru itu menjadi satu iman yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil menjadi kabar sukacita. Oleh karena di dalam Injil kita melihat cara penyelamatan Allah yang sudah dibuat demikian sederhana untuk menjangkau manusia berdosa yang tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri berdasarkan segala hal yang ada di dalam dirinya. Entah itu kebaikan, kesucian, moralitas, entah itu hal-hal yang berkaitan dengan amal ibadah, religiusitas, semuanya itu tidak menjadi hal yang bisa membuat kita diterima oleh Tuhan yang sifatnya adalah Maha Kudus. Tetapi Tuhan menetapkan cara yang sedemikian simpel ini. Nah, disinilah kita melihat bahwa kabar sukacita juga meliputi cara yang sangat simpel, sangat sederhana, sangat mudah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, aneh sekali di dalam dunia ini bahwa terhadap cara yang begitu mudah ini, banyak sekali orang yang masih merasa tidak membutuhkan cara yang demikian. Mereka mau dengan cara-cara yang lebih rumit, yang lebih kompleks, yaitu berdasarkan segala kebaikan dirinya sendiri. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita di dalam memberitakan Injil, menceritakan kabar sukacita, kita bukan hanya menceritakan apa yang menjadi isi berita, tetapi kita harus bersandar kepada
kuasa Roh Kudus yang mencerahkan pikiran orang, membuka hati orang untuk melihat betapa luar biasa apa yang sudah Allah kerjakan bagi manusia berdosa, memberikan satu cara yang demikian luar biasa sederhana untuk orang itu bisa diselamatkan. Biarlah pada saat kita melakukan tugas kita memberitakan Injil, kita senantiasa memberitakannya dengan kuasa daripada Roh Kudus sendiri. Tuhan memberkati kita semua.